Banjir bandang yang menerjang Batang, Jawa Tengah pagi ini mulai surut. Tim gabungan dari BPBD dengan dibantu warga mulai membersihkan material sisa banjir. Kerusakan yang diakibatkan banjir terlihat di lokasi. Sekretaris Desa Surjo mengatakan 3 rumah warga hanyut terseret banjir. 2 orang warga yang merupakan ibu dan anak hanyut terseret banjir hingga 1 kilometer. Keduanya ditemukan tertutup puing banjir dan lumpur dalam kondisi selamat. Kini pembersihan dilakukan di lokasi banjir dengan menggunakan alat berat. Kondisi 3 rumah sudah terseret. Rumah Bapak Misman ini, rumah Ibu Putri, rumah Bapak Handoyo. Nah, Ibu Putri dan anaknya bernama Robiong Nurhanina itu terseret banjir kurang lebih 1 kilometer. Kondisi ditemukan tertutup puing atap seng dan lumpur, lembah-lembah lumpur, itu kondisi selamat dan kondisi berpelukan. Kondisi selamat, Pak? Kondisi selamat dan kondisi sedang berpelukan sama anaknya. Pakar masuk. Banjir bandang yang terjadi Senin malam menyebabkan sebuah jembatan putus. Derasnya air bah yang datang bersama bebatuan menghantam bangunan jembatan hingga roboh. Akibatnya, mobilisasi warga di 11 desa terganggu. Mereka harus memutar arah untuk bisa menuju kota. Tim SAR menduga salah satu penyebab banjir bandang adalah akibat adanya penambangan liar pasir dan batu di dekat jembatan. Awalnya itu pas saya lewat itu gemuruh suara batu, terus sama air, terus kira-kira sekitar hampir 5 cm atau 10 cm itu airnya mau naik ke jembatan. Terus saya tidak berani noleh ke belakang karena benturan batu itu yang sangat menakutkan sekali. Akhirnya saya terus lari. Di belakang saya itu saya tidak tahu orang itu apa memang balik ke sana, apa langsung Ikut tergerus, saya tidak tahu, Pak. Kejadian dari jam berapa tadi, Pak? Habis maghrib, Pak. Habis maghrib. Murni bencana. Di samping bencana ada pemicunya. Apa? Pemicunya adalah penambangan secara manual. Itu waktu menurut saya udah waktu saya ada di Damkar di BPBD itu sudah menganjurkan agar pencarian penggalian pasir atau batu itu 100 meter ke atas jembatan, 100 meter ke bawah jembatan. Namun lama-kelamaan tidak dihiraukan karena kurangnya sosialisasi antar pemerintah kecamatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Batang, Jawa Tengah menyebabkan banjir bandang dan merusak sejumlah jembatan. Air bah yang datang secara tiba-tiba membelah desa Kuripan, Kecamatan Bawang, dan menyebabkan sejumlah rumah dan perahu nelayan hanyut terseret air. BPBD Batang mengatakan, selain merusak sejumlah rumah warga, banjir menyebabkan jembatan Kali Belotersono Batang terputus. Bagaimana kondisi terkini di sana? Kita segera menuju Batang, Jawa Tengah. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Novelia Hasanah. Selamat siang, Novelia. Bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang Imran dan juga saudara. Memang saat ini saya melaporkan langsung dari Jembatan Kali Belo di Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang yang roboh ataupun terputus diakibatkan kemarin malam di Batang, Jawa Tengah ini ada hujan yang cukup deras sejak Senin sore hingga malam hari yang mengakibatkan juga ada longsor di Gunung Kemulan yang akhirnya dari material longsor tersebut beserta dengan banjir ataupun curah derasnya debit air, akhirnya jembatan Kali Belo di belakang saya ini terputus. Selain dari bencana alam juga memang keterangan yang kami dapatkan dari pihak terkait di Kecamatan Tersono ini juga mengatakan selain dari bencana alam ataupun dari terbawanya material longsor dari Gunung Kemulan dan juga banjir bandang kemarin malam itu juga diakibatkan dari banyaknya warga yang melakukan penambangan batu yang berada di sekitar jembatan walaupun sudah diimbau untuk tidak menambang batu berada di sekitar jembatan. Ya, dan juga saudara, memang selain dari putusnya jembatan Kali Belo di Kecamatan Tersono ini mengakibatkan dari total 20 desa yang berada di Kecamatan Tersono, ini ada 11 desa yang
berada di belakang saya ataupun terkena dari jembatan yang terputus, sehingga ada sekitar 11 desa yang terkena dampak yang mengakibatkan warga dari 11 desa di Kecamatan Tersono ini apabila ingin ke kantor kecamatan ataupun ke sekolahan atau ke pasar ataupun ke kantor-kantor yang berada di pusat kantor kecamatan ini harus memutar dari jembatan Kalibelo ini ada sekitar 7 hingga 10 kilometer untuk ke pusat kecamatan. Ya, Imron dan juga saudara, memang tak jauh dari tempat saya melaporkan di jembatan Kalibelo yang terputus ini, ada sekitar 5 kilometer dari sini ada jembatan gantung yang nantinya akan digunakan untuk jalur alternatif sementara. Namun memang jembatan gantung tersebut saat ini kondisinya juga tergerus ataupun terkeropos di bagian bawahnya karena terkena juga banjir bandang kemarin, banjir bandang tadi malam maksud saya. Dan dari Pemkab dan juga dari tadi sekitar pukul siang ada dari pihak petugas dari PUPR juga sudah mengecek jembatan dan rencananya akan ada pemasangan jembatan darurat menggunakan jembatan beli di provinsi dan juga jembatan gantung merah putih yang tadi saya laporkan itu yang menghubungkan Desa Keranggan dan Desa Kabumen yang fondasinya mengalami kerusakan ataupun kekeroposan akibat dari banjir bandang tadi malam. Rencananya akan dibenarkan terlebih dahulu, akan rekonstruksi terlebih dahulu dikarenakan memang dari jembatan Kalibelo ini ataupun dari akses utama penghubung dari 20 desa di Kecamatan Tersono ini memang hanya itulah jembatan terdekat yang bisa digunakan sementara yang memang hingga saat ini sedang dalam proses perbaikan dikarenakan akses warga hanya situ yang terdekat dan juga tidak dapat dilewati mobil untuk sementara saat ini, hanya dapat dilewati oleh kendaraan bermotor. Untuk kendaraan roda 4 memang dianjurkan melewati jalur alternatif yang ingin mengarah ke Kecamatan Tersono ataupun mengarah dari Kabupaten Kendal ke Kabupaten Batam. Imron. Novelia, lalu bagaimana dengan kondisi dari warga terdampak banjir di sana atau korban banjir bandang di sana? Ya, Imron dan juga saudara, memang di Kecamatan Tersono ini dampaknya itu adalah jembatan putus akibat dari banjir bandang. Hingga saat ini memang di Kecamatan Tersono tidak ada korban jiwa ataupun dari korban dari masyarakat yang terkena dari banjir bandang ataupun dari jembatan putus di jembatan Kalibelo. Namun memang di daerah banjir longsor yang di Dukuh Puripan, Desa Surjo Bawang yang juga tak jauh dari Kecamatan Tersono tempat saya melaporkan saat ini, dilaporkan memang ada satu warga yang hilang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Di sekitar Kecamatan Bawang, tak jauh dari Kecamatan Tersono saya melaporkan ini memang ada tanah longsor dan juga banjir bandang, yang dimana dari tanah longsor tersebut mengakibatkan satu warga hilang yang saat ini masih dalam proses pencarian oleh BPBD. Imron. Baik, selain mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak, banjir bandang yang terjadi di sana juga mengakibatkan sebuah jembatan di Kecamatan Tersono, Batang, Jawa Tengah putus sehingga mengganggu aktivitas warga. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah yang melaporkan dari Batang, Jawa Tengah. Selamat bertugas.